Terus karena saya melihat di Smati lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya. Sekolah itu harus ada lapangan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kaina, tadi Iya, kan kenapa? Bibi lihat ya di depan tuh sekolah kayak ada rame-rame orang gitu, itu ada apa sih? Oh, itu masa ilok pipi kagak tahu. Lah kagak tahu. Itu tadi itu ada Pak Awan. Itu pengawas dari provinsi. Dia mau PPDB, terus mau lihat RKB, terus juga mau lihat berjalannya PPDB seperti apa, terus juga tadi mempromosikan tentang kopi. Nah, mau tahu Ada lebih lanjut videonya nggak? nggak sih? Ada, makanya kakak puterin nih videonya. Lihat ya. Sekolah itu harus ada lapangan sepak bola gitu ya kan. Bertahap lah Pak. Enggak maksudnya itu lahannya. SMA saya itu berdiri tahun berapa? Oh, di sana mah itu sudah kali berkakak. Iya. Sudah ke 22 sekarang angkatan 22. Iya, itu kan bisa seperti itu menempuh waktu 22 tahun. Ini kan baru 5 tahun sudah gini. Sudah luar biasa gitu. Iya, nanti dimasukin ke podcast ya. Luar biasa kata Pak Awan tuh. Ya tinggal sekarang bagaimana ini. Saya pesen mah satu aja Dapodik. Insya Coba lihat Allah yang jumlah rombelnya berapa? 1 tahun ini belum dapat bantuan, Pak. Kata saya di SMA saya itu sekarang saya tinggalin lagi bangun. Sekolah-sekolah yang sudah mapan itu kan ada podiknya rapi, maksudnya itu personil-personilnya kan di sini tuh 95% guru honor. Jadi guru jadi TU. Gitu. Jadi urusan dapodik baru insya Allah sekarang mah. Jadi ruang kelasnya ada berapa? 8, Bapak. 8. Rombelnya 15. Obatnya 15. Jadi ada shift, Pak. 8. Satu dan shift. Oh, itu tadi Pak Awan ya. Monep tuh apa sih emang? Monop itu memberikan evaluasi, jadi mengetahui kekurangannya, terus banyak yang harus kita isi. Intinya dari Monep itu biar kedepannya lebih bagus lagi. Ya. Oh gitu. Terus karena saya melihat di Smati lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya. Bahasa apa sih tadi? Bahas itu Pak, tadi Pipi tuh nggak tahu kalau rame-rame, kata dia mah ada apa, nggak taunya tuh ada pengawas dari provinsi Pak Awan, yang emang udah kita nanti-nantikan, yang dulu kalau nggak salah di KCD 3 Pak. Bu Herlin aja kagak tahu itu Pak Awan yang mana gitu. Iya, ternyata Pak Awan yang di KCD 3 Itu kan Pak Awan tugasnya di sini itu. Bu Herlin sampai bingung Pak Awan yang mana gitu. Iya, Oke. bagus. Bapak mau ngobrol dulu sama orang tua siswa yang mau PPDB. Nanti dilanjut lagi ya. Oke, siap Pak. Jangan dulu pergi, dimana di depan ya. Oke, Berdua ya? siap, Bang. Oke, bapaknya dulu apa anaknya dulu yang bagus ya? Bapaknya aja dulu Pak, biar anaknya nanti melihat. Oke, itu bapaknya dulu ya. Terus karena saya melihat di Smati lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak? Bapak Wahyu. Dengan Bapak Wahyu. Dengar-dengar katanya anaknya itu paling hobi pelajaran agama Pak. Katanya tadi saya dengar. Sampai hafal apa ayat Al-Quran tadi 1 juz katanya ya. Dari 30 juz kan lumayan itu. Gimana sih caranya Pak supaya anak Bapak itu bisa mencintai pelajaran agama? Kok aneh gitu. Biasanya kan pelajaran hobinya tuh olahraga, seni. Ini pelajaran agama katanya kesukanya. Gimana Pak? Ya sebisa mungkin saya nyontohin Pak. Artinya ya di masjid lah apa itu seperti. Yang penting kita jalanin 5 waktu gitu. Bukan perintah Bapak Maya, tetapi ke anak itu memberi contoh gitu ya. Beri contoh. Oh gitu. Bapak dulu pesantren ya? Enggak sih.
Kok bisa anaknya mencintai agama begitu? Gimana Pak itu Bu? Kalau bukan pesantrenan, Bapak belajar dulu di mana itu? Ya, sama ini apa? Ini di desa aja. Oh, memang di dulu memang begitu sih di desa ada guru ngaji. Iya, Emang Bapak dulu desanya desa apa? saya di Lahir Pemalang, Pak. Malang. Berarti agamanya bagus Pemalang ya. Pemalang berarti Jawa kan? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti Bapak bisa bahasa Jawa ya? Dikit-dikit ya. Kalau bahasanya dikit-dikit apa itu bahasa Jawanya, Pak? Dikit-dikit, sekedik-sekedik. Iya. Saya panggil anak Bapak ya. Oke, siapa namanya anaknya itu, Pak? Dimas Nurfata. Dimas. Terus karena saya melihat Ismail lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dimas, katanya kamu menyukai pelajaran agama Islam ya? Iya, Oke. Di antara 30 juz, kamu yang sudah hafal berapa juz? baru satu doang sih. Nggak apa-apa. Coba baca yang ingat yang juz satu itu. Baca di sini yang keras. Dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras dong biar masuk ke sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya, Alif amin zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina Alladzina yu'minuna alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa wa mimma mimma razaqnahum razaqnahum yunfiqun. Itu baru segitu. Oke, maksud Bapak itu mahrajnya ya. Iya. Kalau tulisan Indonesia ada titik komanya gitu ya, lafalnya. Coba bismillahirrahmanirrahimnya gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Pak itunya ya pengucapan lafalnya masih terus diperbaiki ya Pak ya. Yang namanya ada sin besar, ada sin kecil gitu kan. Harus belajar lagi tapi ya. Iya. Oke, katanya paling suka dengan pelajaran agama, ya kan? Pak, kalau anak selain di sekolah belajar agama di mana lagi sih, Pak? ada guru ngaji itu Datang ke rumah atau dia yang datang ke guru ngaji? kita datang ke guru ngajinya Di masjid apa di rumah? di rumahan. Jadi dia datang ke rumah. Banyak. Oh, kalau gitu masih budaya di daerah Jawa dan Sunda itu masih seperti itu. Jadi ada rumah yang mengadakan pengajian terus keluarga itu datang ke rumah itu. Berarti di sini masih lestari ya, Pak ya? Masih. Emang di daerah mana, Pak? Telaga Murni, Pak. Daerah kampung? Telaga Murni di Kampung Telaga Murni, RT? RT 02 RW 16. Jadi masih memberlakukan budaya seperti itu ya. Bagus sekali itu. Berarti lurahnya Pak siapa lurahnya? Ingat nggak? Lurahnya Bang namanya Nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. putranya Pak Haji Malik. Hah? Putranya Pak Haji Malik. Putranya Pak Haji Pak Haji. Malik. Yang punya landang. Pak Haji Malik. Berarti Pak lurahnya siapa itu, Pak? Sugandi. Pak Sugandi, komite sini loh, Pak. Ketua komite sini. Pak Sugandi ini anak buahnya nggak tahu namanya. Yang namanya juga sibuk ya Pak ya. Bapak kan sibuk kerja di apa? Di Indofood ya Pak ya. Di perusahaan ya Pak. Di perusahaan, oke. Udah berapa tahun Bapak bekerja di industri Pak? Dari 96. Itu sejarahnya gimana sih Pak sampai bisa masuk perusahaan itu dulu proses pendaftarannya? Dulu kan masih gampang Bang. Oh dulu mah gampang ya. Tuh dengerin nak, dulu mah gampang. Sekarang mah tidak segampang itu ya Pak ya? Ya, persaingannya nggak kayak sekarang, Pak. Kalau sekarang agak susah katanya Pak. Iya. Karena mungkin peluang kerjanya sama manusia yang ininya
kebanyakan manusia yang ini yang Semuanya ingin iya. bekerja di kantor, semua ingin bekerja di pabrik, semua ingin, akhirnya kampung-kampung pada ditinggalin, akhirnya saingannya berat ya kan. Tuh. Nah karena ini suasana PPDB, ini kan suasana PPDB, tadi juga ada yang dari Bandung ke sini mengecek. Nah, ternyata barusan Bapak lihat ke sana, ini kan ada masalah katanya. Tadi masalahnya masalah apa sih Pak? Barusan yang diperiksa di sana? Yang diperbaiki? Masalah apa kartu keluarga Gimana masalahnya tadi? kita nggak ini dari 2013 tuh nggak diupdate Pak. Terus aja nggak diupdate, terus. Ya karena kita nggak ada penambahan keluarga jadi nggak Oh, jadi Bapak anaknya cuma 2 aja ya, yang almarhum yang pertama. jadi Gitu. selama itu kan kita nggak Jadi nggak ngurus-ngurus kakak. iya Iya, orang nggak ada penambahan iya gitu. Dan Bapak nggak nikah lagi kan? enggak enggak Insya Allah nggak ya. Nggak apa-apa, nikah lagi juga yang paling penting mah kebiayain, tapi beratnya itu ya biayanya itu. Dalam agama Islam kan boleh ya Pak ya? boleh tapi kayaknya insya Allah enggak lah cukup 1. Iyalah, apa sih yang dicari? Iya. Itu aja 1. Coba Nak, jelasin kesulitannya apa tadi sampai lama banget ngurusinnya gimana tadi? Tulus apa Kamunya ke situ kesulitannya dari nik Nik apa itu? Nik itu nomor induk keluarga. keluarga. Apa tadi masalahnya? Masalahnya dari Nah, itu pendaftarannya Mm-mm. kosong. Kosong, nggak muncul di situ. iya Terus barusan diapain ke situ? Ya. Akhirnya diapain barusan? Akhirnya kita sama bapak saya Hmm. ke kelurahan Hmm. update, Mm-mm. tapi pagi udah jadi itu belum bisa dimasukin nicknya. Oh tadi udah kelurahan, Udah diurus Kecamatan. dengan Bapak, kecamatan ke kecamatan, udah diurus. terus Tapi barusan belum muncul juga. belum. masih draft belum ini Tapi udah selesai apa belum? Belum selesai. Kayak- Ya udah nanti diurus lagi ya. Kayak itu berarti permasalahannya biar hadirin sekalian yang di rumah masalah nik jangan jangan disepelekan. Ternyata lama nggak ngurus katanya. Begitu sekarang pendaftaran PPDB niknya nggak muncul-muncul ya. Gitu. Dan sekarang sedang diurus ya. Ya. Oke, mudah-mudahan kamu nanti diterima di sini ya. Amin. Selain ke sini daftar kemana lagi? Kan ada pilihan 1 pilihan 2. belum ini untuk sementara sini aja lah Nggak bisa begitu. Nanti kalau sekarang itu Pak, nanti begitu di sini terima pendaftaran begini, sekarang udah nih begitu nanti detik-detik terakhir, sekolah lain yang siswanya membludak, nanti selebihnya dibuang. Dibuang ke pilihan kedua, gitu ya? Siap. Begitu datang ke sini, maka yang sudah daftar di sini hilang. Kalau di sana nilainya bagus-bagus. makanya Makanya harus ada pilihan kedua. Begitu terbuang nanti kamu mau pilihan kedua larinya. Oh, lalu jonasi kali Pak tahap 2 nanti ya. insya Allah ya, ntar Di Telaga Murni rumahnya. Berarti nanti daftar karena orang Telaga Murni berarti Bisa jonasi jonasi. tahap 2 begitu. Kayaknya sekarang kayaknya udah tutup kali Pak sekarang kayaknya Nikahnya udah diperbaiki. waktunya. Ini hari terakhir ya kan? Iya. Oke, kalau gini deh. Biar lengkap dari Bu Herlina ke sini, Bapak ke sini biar berempat. Ayo oke, Bu Herlina. Oke, Bu Herlina. Terus karena saya melihat Ismail lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya. Jadi begini ya Dea ya. Karena tadi saya dengar tentang nik agak bermasalah karena tidak update dari 2013 ya Pak. Lama banget itu Pak. Ya. Sekarang ketika anak mau daftar baru keingetan, oh ngaruh gitu kan ternyata. Jadi bisa dibuat pengalaman lain kali yang namanya itu harus selalu diupdate gitu Pak. HP aja kalau nggak diupdate nanti lemot Pak. Ya, jadi nanti mungkin ada seandainya hari ini tidak bisa tuntas memperbaiki dengan nik, memang pingin di SMA 2 ya. Insya Allah SMA 2 walaupun baru merintis lebih maju ke depan gitu. Nanti ikut aja jalur kedua tahap jonasi. Tanggal? Jonasi tanggal 23 Juni. 23 Juni. Oke, sekarang Dek sebutkan nama
teman-temanmu di sekolah. Ada namanya siapa? Dimas Nurfata. Dimas. Iya. Punya temen nggak? Punya. Sebutan satu-satu. 1 Mukhtar. Oke. 2. Ardi. Ardi. 3 si itu Yang hobi sepak bola. si Temennya. Denis. Denis hobi sepak bola. Iya. Baru 3. Masa temannya cuma 3? Banyak sih. Ayo sebutkan. Terus si Fajri, Fajri. Oke. Farel. Parel. Terus satu Halo ke sana ada halo Parel gitu so. Halo, Farel. Oke. Daftar sini gitu. Ya, ayo daftar sini Farel. Oke, terus. Ya. Terus satu lagi itu si Daus. Daud, yang paling pinter di antara yang disebutkan itu siswanya yang mana? Itu yang barusan disebutkan yang paling pinter anaknya. Farel. Parel. Iya. Jelasin Parel kenapa belum daftar ke sini, tanya coba. Farel kenapa nggak daftar di sini? Biar kita berteman. Kita berteman. Oke, tapi kan kok cowok semua temannya ceweknya? Nggak ada. Lah di sekolah kagak ada cewek. Dibagi Kalau Anggaran terbagi 2, Pak. Cewek-cewek. Tapi ada nggak di sekolah itu perempuan yang sekolah di sekolah itu walaupun bisa ya kan yang kenal ada nggak? Ada sih satu. Coba sebutkan. Satu Kirana. Kirana panggil. Halo Kirana. Kalau Kirana Kelas berapa dia? sama kelas Hah? 9. Kirana cantik nggak? Lumayan. Lumayan. Oh, ya berarti kamu tahu yang cantik dong? Enggak. Padahal cuma 1 ya, Pak. Masa enggak? Kamu tahu nggak yang cantik dengan yang tidak cantik? Tahu. Tahu. Kalau yang cantik itu ciri-cirinya gimana sih? Ya pintar aja sih. Kagak nyambung. Mungkin cantiknya dia itu versi kalau wanita pintar itu walaupun Gitu. nggak penting, Pak. Kalau pintar yang penting dia pintar itu cantik menurut dia. Gitu. Berarti kamu suka dengan yang pinter-pinter ya? Iya. Oke, pinter sekali. Panggil sekarang tetanggamu yang sekarang duduk di SMP kelas 3. Di lingkungan tempat bermain, bukan di sekolah. Tapi temenmu di rumah. Di rumah Awan. Panggil. Halo Awan. Sekolahnya di mana, Wan? Di ini apa? Kelas 3. Apa 03. Apa? 03 di mana tuh? SMP ya? SMP apa Sanawiyah? SMP. SMP 3. Iya. Yang di mana itu? Di sono. SMP 3 Cikarang Barat. Enggak. SMP 3 mana? Bukan di Stikia. Hah? Stikia. Bukan. Bukan. SMP mana nih? SMP 3 Cikarang Barat mah jauh deket. Situ. Yang Kaum. Jababeka ya? Kaum. Bukan Jababeka. Kawasan 2100 ya? Enak, sebentar dulu. Kok kamu kulitnya hitam beda dengan bapak? Sering main mulu. Jangan main mulu. Emang suka bantuin orang tua nggak? Sering Apa bantuin orang tua di rumah? Jelasin. 1. nyuci. Nyuci apa? Nyuci baju. Terus 2 nyuci piring. Terus ngepel. Terus apa nyapu. Waduh. Wih, mantep. Tapi nggak pernah bisa masak ya? Bisa sih. Bisa. Masak mie. Suka masak apa? Tahu Mie sama instan. mie doang. Telur sama mie doang. Ya, lumayan lah. Tapi permasalahannya itemnya itu loh. Berarti Main bola ya? main bola itu tadi ya kali ya? Iya. Suka main bola di mana sih? Di lapangan. Sekarang cita-cita kamu nanti mau jadi apa? Ya insya Allah sih tentara. Mau jadi tentara? Kenapa? Alasannya mau jadi tentara? Ya karena buat prestasi aja sih. Bangga ya jadi tentara. Tapi nggak takut sama bedil? Kan tembak-tembakan tentara mah. Insya Allah. Berani. Iya. Kalau ada babi ngepet lewat ditembak berani. Berarti kamu harus rajin di Paskibra ya. Supaya nanti baris berbaris kan yang tentara mah pertama tidak boleh merokok. Gigi tidak boleh bolong. Sekarang gigi kamu ada yang bolong nggak? Ada sih. Nah, itu harus dipelihara. Sebab apa? Jangan sampai tidak terpelihara. Kalau gigi bolong nanti nggak lolos tesnya. Kan diperiksa nanti mulutnya gitu. Ya. Bukan cuma itu, paru-paru juga sama, nanti dites lari juga. Fisik harus kuat dari mulai sekarang. Jadi main bolanya harus ditingkatkan lagi. Bukan cuma main-main, tetapi supaya napasnya kuat, larinya kuat gitu harus. Kalau bener mau jadi tentara. Jadi tentara mah nanti lulus SMA juga langsung daftar bisa. Nggak usah kuliah. Jadi tentara mah tapi fisiknya, kamu kan tingginya udah bagus tuh.
harus nanya-nanya sama teman. Pak, setuju gak anaknya jadi tentara, Pak? Setuju. Nggak, permasalahannya nenek saya itu ada kemungkinan jadi tentara tuh, orang tua saya itu. Dan semangat banget ingin jadi tentara. Malah nggak diizinkan sama orang tua. Karena apa? Takut meninggal di tempat perang. Katanya bilang begitu. Padahal yang namanya jihad kan nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting di jalan Allah kan. Kalau Begitu. rezekinya di situ ya Yang namanya umur itu kan Allah yang menentukan ya kan. Begitu. Coba deh tarik itu ya mic-nya ke Bapak. Bapak, menurut Bapak kalau jadi tentara itu nilai positifnya apa Pak kalau punya anak jadi tentara? dia disiplin. Satu, disiplin ya. Di antaranya memang disiplin. Dan wibawa bagi keluarga juga. Ada anak jadi militer, ya kan? Kebanggaan Segen, juga kita. kebanggaan ya. Bangga banget ya Pak ya. Oleh sebab itu, karena kebetulan anaknya juga cita-citanya tadi yang paling disukai adalah pelajaran agama ya Pak ya. Dan di tentara itu memang diperlukan itu yang namanya mau berjuang tuh kan doa dulu apa dulu, jadi mentalnya kuat karena keagamaan kan Pak ya. Betul. Begitu, barangkali oleh Bapak harus dibina nih anak nih, ada kemungkinan jadi karena badannya tinggi tapi nggak tahu napasnya. Suka ngerokok nggak? Mantap, jadilah insya Allah kamu ya. Itulah barangkali ya. Harus nggak ngerokok, bapaknya nggak ngerokok. Bapaknya nggak ngerokok. Oh gitu, Bapak nggak ngerokok. Keluarga nggak ada yang ngerokok Pak? Keluarga ya sebagian besar enggak. Oh bagus, itulah barangkali Pak nanti anaknya dipantau karena ini kan bagus nih tentara ya, calon tentara. Mengenai PBDB ini kesulitan apa Pak? Ini kan suasana PBDB ini. Penerimaan siswa baru ini sekarang permasalahannya apa? Walaupun saya berharap anak Bapak diterima di sini, tetapi kan prosedur seperti itu tadi yang sudah dijelaskan. Kalau ternyata tidak lolos yang sekarang, ada harapan karena ini orang Telaga Murni ya, zonasi, mudah-mudahan nanti dapat lagi, jangan segan-segan ya Naya, apalagi calon tentara. Nilai yang paling bagus di rapot pelajaran apa? Pelajaran fikih sih. Pelajaran fikih? Iya. Udah pelajaran fikih sih. Fikih itu mengenai apa sih? Tentang itu Itu mic-nya ke sini, mic-nya ke dekatan mic-nya. Oke, fikih itu apa, coba jelasin. tentang ibadah sih. Satu, Itu apa, sholat, berwudu, berwudu. dan juga ada ini apa untuk membantu orang tua juga. Apa itu membantu orang tua sedang sholat? Nah, Apa itu? harus Pekerjaan rumah. pekerjaan rumah Itu fikih juga itu. ada Itu masalah fikih. Fikih itu artinya apa sih? sih. Lupa. Lupa. Karena mau jadi tentara, berarti fikihnya karena itu pelajaran sholat ya. Kalau sholat lagi perang gimana? Kalau nggak ada air, Ya pakai tayamum. tayamum gimana cara tayamum? Mengambil tanah yang tidak kena kotoran hewan, terus diusapkan ke tangan dan muka. Kan di hutan kalau lagi perang mah Nempelin ke pohon bisa ya gitu. ke pohon bisa. Kalau di kendaraan lagi sholat nih nggak ada tempat wudhu ya, namanya juga di kendaraan, lagi di pesawat terbang gitu di atas, ini waktunya duhur, lagi perang dengan siap siaga dengan itunya, dengan senjatanya gitu kan. Waduh, Allahu Akbar, ini waktunya sholat duhur ini. Lagi di pesawat, gimana caranya kalau belum wudhu? Tayamumnya gimana? Tempelin ke kaca, kalau enggak itu apa, kursi. Mantep, berarti udah tahu. Nah, karena mau jadi tentara, maka ilmu-ilmu seperti itu harus dipelajari darimu sekarang. Jangan sampai nanti begitu bertempur, akhirnya karena belum sholat, jadi gentar hatinya, gitu kan. Tapi kalau udah sholat, siap mati gitu kan untuk membela negara, bangsa ini ya kan. Akhirnya musuhnya kabur. Karena apa? Insya Allah saya di jalan Allah berani kalau udah sholat. Termasuk jihad lah kalau perang ya Pak. Hati itu yang menentukan. Tapi kalau aduh, gue ini lagi perang nih, di depan banyak musuh, mana belum sholat lagi, bingung ya. Tapi kalau orang lain kan karena orang-orang yang tidak sholat, yang hal seperti itu akhirnya mereka itu nervous, takut ya kan. Tapi kalau orang yang habis sholat
lagi jadi tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. Habis sholat begitu, apapun tidak takut, yang namanya umur kan adanya di tangan Allah yang menentukan. Jangan takut. Nanti kalau kamu habis dari tempat pertempuran, begitu pulang naik pangkat jadi jenderal lama-lama. Sering bertempur semakin cepat naik pangkatnya gitu. Atau latihan juga itu menentukan. Kalau kamu latihan terjun payung ternyata bisa tepat sasaran gitu kan. Latihan nembak, pelurunya tidak ada yang meleset. Setiap latihan pelurunya nembaknya sesuai dengan aturan itu kan. Itu kan perlu konsentrasi ya kan. Jadi agamanya harus disesuaikan dengan cita. Contohnya apa? Kalau kamu jadi tentara, pelajaran agamanya yang harus disesuaikan apa dong? Sholat. Bagaimana sholat di saat perang, wudhu di saat perang, begitu. Bagus ya, selamat deh. Demikian hadirin sekalian yang ada di rumah. Ini kebetulan satu-satunya anak yang di podcast ini yang cita-citanya ingin jadi tentara. Yang lain kemarin dipanggil ke sini ingin cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Yang terakhir kemarin yang bawa legalisir ke sini tuh ingin jadi apa ya? Udah diterima di kebidanan. Ini baru satu Pak nih yang punya cita-cita jadi tentara Pak. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya anaknya. Kayak kita ucapkan assalamualaikum bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus karena saya melihat Ismail lebih banyak yang masuk ke kuliah negerinya tuh lebih banyak dari S6 PTS 6 ya.